Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du faqad qala Imam Al-Bukhari ta'ala wa nahana bi ulumi al-Qur'an amin. Waqala ummul mu'minin ya Allah. Waqala ummul mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Waqala dan telah berkata Ummul Mu'minina oleh ibunya orang-orang yang beriman, yakni Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, mudah-mudahan meridhai sapa Allah anha dari Ummu Salamah. Ista'dzana Abdullah ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Ista'dzana telah meminta izin Abdullah oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, anak dari Ummi Maktum al-A'ma yang buta, anak laki-laki Ummi Maktum al-A'ma yang buta, al-A'ma yang buta. Wa huwa ibnu Syuraih, dan adapun Abdullah yaitu ibnu Syuraih, yaitu anak laki-lakinya Syuraih ibni Malik ibni Rabi'ah. Syuraih anak laki-lakinya Malik, Malik ibni Rubai'ah. Malik adalah anak laki-lakinya Rubai'ah. Wa Ummu Maktumin, dan adapun Ummu Maktum yaitu Ummu Abihi, yaitu ibu bapaknya Abdullah. Wa ismuha Atikatu binti Amir. Wa ismuha, dan adapun namanya Ummu Maktum yakni Atikah binti Amir, yaitu Atikah binti. Jadi Ummu Maktum itu namanya Atikah binti, anak perempuan. Ista'dzana ala Rasulillah, meminta izin Abdullah ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ummu Salamah, wa ana wa Maimunatu jalisatan, wa ana, dan adapun saya, wa Maimunah, dan Sayyidah Maimunah, yaitu jalisatani, yaitu keduanya sedang duduk. Keduanya sedang duduk bersama Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keduanya, ya, pada Sayyidah Ummu Salamah dan Sayyidah Maimunah. Ihtajiba, kata Rasulullah, hijablah kalian, tutuplah kalian, kata Rasulullah, tutuplah kalian. Fakulna, maka kami berkata, kami ini Maimunah dan Sayyidah Ummu Salamah, awalaysa bi'a'ma, awalaysa bi'a'ma, mereka kata sahabat Sayyidah
Ummu Salamah dan Sayyidah Maimunah. Kalau bahasa kita, tidakkah dia itu buta? Bukankah dia itu buta? Awalaysa bi'a'ma, bukankah dia itu buta? Gitu kan, begitu kalau bahasa kita. Jadi kan tadi Abdullah al-A'ma, Abdullah yang buta. Fal hamzatu dakhilatun ala muqaddarin wa madkhul wawi ma'tufun alaihi. Fal hamzatu, maka adapun hamzah, hamzahnya awalaysa, dakhilatun yaitu yang masuk, ala muqaddarin atas yang ditakdir. Wa madkhulul wawi, dan adapun masuknya huruf waw, wa madkhul, dan adapun yang dimasukkan huruf waw, ma'tufun yaitu yang diatofkan alaihi, yang ma'tuf alaih, yaitu yang ma'tuf alaih, yang diatofkan ya. Ai awwa mubsirun wa laysa bi'a'ma, yakni awwa mubsirun, bukankah dia yang melihat? Apakah dia yang melihat? Walaysa bi'ama, dan tidak dengan buta. Dan dia walaysa bi'ama, dan bukan dengan buta. Itu maksudnya begitu takdirnya. Jadi takdir awalaysa bi'ama, takdiruhu awwa mubsirun walaysa bi'ama. Itu takdirnya begitu. Itu bahasa nahwu. Awalaysa bi'ama la yubsiruna, bukankah dia buta? La yubsiruna, dia tidak melihat kami. La yubsiruna, dia tidak melihat kami, kata Sayyidah Ummu Salamah dan juga Sayyidah Maimunah. Kemudian faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antuma la tubsirani, wa antuma, dan adapun kalian berdua, kata Rasulullah, yaitu la tubsirani, adalah tidak melihat kepada dia, kalian. La tubsirani, yaitu tidak melihat kepadanya. Jadi dia buta, kata Rasul, ente emang gak melihat dia? Kata Rasul begitu, ente emang gak melihat dia? Wa hadza yadullu ala annahu la yazuzu lin nisa'i mujalasatul umyan. Wa hadza, dan adapun ini hadis ya tadi, yaitu yadullu, yaitu menunjukkan, ala annahu, bahwa atas, bahwa sungguhnya keadaan, la yazuzu, yaitu tidak boleh, la yazuzu, yaitu tidak boleh, lin nisa'i, kepada perempuan-perempuan, tidak boleh mujalasatul umyan, duduk bareng, tidak boleh duduk bareng al-umyan, bersama orang-orang yang buta. Nggak boleh juga, walaupun laki-laki buta tetap nggak boleh buta, itu perempuan. Fa yahrumu 'alal a'ma al-khulwatu bin nisa'i, maka haram fa yahrumu 'alal a'ma, atas orang yang buta, maka haram 'alal a'ma, atas orang buta. Apa yang haram? Al-khulwah bin nisa, haram bercampur, al-khulwah itu apa? Bersembunyi, bersepi-sepi gitu, bersepi-sepi bin nisa'i, dengan perempuan-perempuan. Walaupun buta, haram dia. Tapi kalau yang tak berulang, karena bil-ihyai, begitulah yang terdapat dalam kitab Ihya. Wa qala Ibnu Hajarin fi Zawaziri, dan telah berkata siapa? Syekh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, fi Zawaziri, dalam kitab Zawazir, wa kanat Aisyatu wa Hafsatu jalasataini 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dakhala ibnu ummi maktumin al-a'ma.
Wa kanat dan adalah Aisyah, Sayyidah Aisyah wa Hafsah dan Sayyidah Hafsah, jalasataini keduanya sedang duduk indan Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kala maka masuk Ibnu Ummi Maktum, masuk oleh Ibnu Ummi Maktum al-ama yang buta, masuk ke dalam rumahnya Nabi. Fa'amarahuma maka memerintahkan oleh Nabi rumah kepada keduanya, yaitu Aisyah dan Hafsah, bil ihtijabi minhu, dengan menghijab minhu daripada Ummu Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Faqalata maka berkata keduanya, Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah, innahu a'ma la yubsiruna, sesungguhnya dia Ibnu Ummi Maktum itu, ya Rasulullah, a'ma, dia itu buta, la yubsiruna, dia tidak melihat kepada kita. Itu protes Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, afa umyawani antuma, afa umyawani antuma alastuma tubsirani, afa umyawani antuma, apakah kalian berdua, apakah buta kalian berdua, begitu ya, apakah kalian berdua yang buta, apa umyawani alastuma tubsirani, bukankah kalian berdua itu tubsirani, kalian itu melihat, kata Rasulullah. Faqauluhu antuma, maka adapun ucapannya Nabi antuma, mubtadaun adalah mubtada, wa umyawan, dan adapun lafaz umyawan yaitu khobaruhu, khobarnya antuma. Wal awal makna, dan adapun arti daripada antuma umyawan, awa ghairu basirin fa antuma umyawan, apakah dia tidak melihat, fa antuma umyawani, dan adapun kalian berdua itu adalah buta. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu an-nadhira wal manzura ilaihi, la'anallahu, la'anat, telah melaknat Allahu ala Allah, an-nadhira kepada orang yang memandang, wal manzura dan yang dipandang, ilaihi kepadanya. La yajuzu limra'atin mu'minatin billahi an tudhira ala kulli ajnabiyyin ay laysa bizawjin wala mahramin binasabin. La yajuzu, tidak boleh, limra'atin kepada seorang perempuan, mu'minatin, la yajuzu, tidak boleh, limra'atin bagi seorang perempuan, mu'minatin yang beriman billahi kepada Allah, tidak boleh antudhira, tidak boleh menampakkan oleh si perempuan ala kulli ajnabiyyin, atas setiap orang yang asing, yang bukan mahram, artinya aylaysa bizaujin, yakni tidak, yakni bukan bizaujin dengan suami, dengan pasangan, wala mahramin, dan juga bukan mahram, binasabin dengan sebab nasab, ay qarabatin, yakni kerabat, Ar-radhain, atau bukan mahram dengan sebab radha'ah, sepersusuan, al-munakahatin, atau bukan mahram dengan sebab munakahat, pernikahan. Artinya dia mahramnya bukan sebab pernikahan. Wala yazuzu an-nadhru minhu ilaiha wala minha ilaihi, wala yajuzu, dan tidak boleh an-nadharu, memandang, minhu daripada laki-laki, ilaiha kepada perempuan, wala minha ilaihi, dan juga tidak boleh memandang, minha dari perempuan, ilaihi kepada laki-laki. Fa kama yajibu 'ala ar-rajuli ay yaghudda tarfahu 'anil nisa'i, kadzalika yajibu 'alal mar'ati an taghudda tarfaha 'anil rijali.
Kama qalahu Ibnu Hajar fi Zawazir. Dan fakama, maka sebagaimana wajib ala rajuli atas seorang laki-laki ayyabuddo, wajib untuk menjaga terpahu akan pandangannya, akan penglihatan si rajul anisai dari perempuan-perempuan. Kadalika sebagaimana ya kadalika itu mengkonon kadzalika yajibu 'alal mar'ah, begitu juga ya, wajib 'alal mar'ati atas seorang perempuan antabuddo, yaitu untuk wajib untuk menjaga oleh si perempuan terfaha akan pandangannya anil rijali daripada laki-laki. Kama qalahu Ibnu Hajar fi Zawazir, sebagaimana telah mengatakannya oleh Imam Ibnu Hajar fi Zawazir dalam kitab Zawazir. Wallahu a'lam. Dia merokok. Dia boleh merokok, boleh kopi. Jangan masuk. Yang ada perut adem itu. Bisa aja. Ini masih bab pandang memandang, tapi ini lebih ke ikhtilafnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bercampurnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Apalagi di zaman sekarang ya, yang sudah tidak bisa dihindarkan antara pertemuan dan bercampurnya laki-laki dengan perempuan, itu udah nggak bisa dihindari kita. Ya. Ini bagaimana cara menyikapi yang seperti ini? Sebenarnya yang menjadi keharamannya itu, kalau wayah haramnya itu, yang menjadi haramnya itu bisyahwatin wabil imtita, dengan syahwat dan dengan senang-senang. Jadi kalau kita pandanglah perempuan, ada rasa senang, ada rasa syahwat, maka haram. Jangan perempuan, kata sebagian ulama fikih, kita mandang tiang timbul syahwat, itu haram kita mandang tiang. Gak usah tiang, lubang pintu itu lubang kita pandang timbul syahwat, membuat kita istimta, apa tuh kalau bahasa kita, bersenang-senang. Bersenang-senang dan traveling. Itu dengan bersenang-senang melihat lubang pintu, maka mandangnya kita di lubang pintu haram. Jadi keharaman itu ilatnya di senang-senang gitu, sahabat. Ilatnya. Kalau kita hanya sebatas kayak ketemu dengan perempuan papasan, nggak ada syahwat, nggak jatuh. Haram. Canda senang-senang. Nggak, senang-senangnya beda ya. Syahwatnya. Ini menurut terusin juga sih. Iya. Ada syahwat juga, ada keinginan gitu. Karena kayak maaf ya, di sini ada guru penjas gitu. Ngajar renang, anak SMK kan campur gitu. Itu gimana? Renang itu kan satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasul. Bagus renang itu. Tapi manakala di situ dicampuri dengan hal-hal yang haram, maka renang itu pun menjadi haram. Nanti guru penjas Gus. Lagi gimana? Anak-anak SD Ya bisa aja ya kan? Jangan duduk. Duduk nih.
Ini modus aja anak SD mah. Ya kan kita renang tuh, kan gak bisa, apalagi anak muda SMP, SMK, gitu, SMA ya, ajar renang. Renang itu perkara olahraga yang dianjurkan dan bahkan menjadi sunnah bagi laki-laki, bukan perempuan, bagi laki-laki. Maka yang bagus guru penjelas itu kalau ada materi renang yang diharuskan laki-laki aja, perempuan jangan ikut-ikutan. Karena kalau udah perempuan ikut-ikutan, masya Allah itu udah lain itu paling senang gitu. Akhirnya hal yang disunahkan akhirnya jatuhnya. Kenapa? Karena bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang ajnabi. Kan kalau itu udah pasti memandangnya itu ada syahwat, udah pasti. Udah pasti. Yang namanya kampret ngelihat buah yang baru yang mengkel tuh itu disamber sama kampret. Coba lihat kampret kalau malam melihat buah mengkel itu disamber. Gak usah kampret dari dekat, dari jauh nyamperin. Ya. Gak usah orang kita yang bukan pesantren, anak pesantren lihat begituan, dari depan. Dari depan dari begituan. Kenapa? Karena memang ya itulah iblis itu yang kemarin dibilang sama Rasulullah kan begitu, menghiasi menghiasi seorang perempuan itu. Kalau dia dari depan itu dihiasi di kepalanya dengan keindahan, kemudian kalau dari belakang dihindahi itu yang dihiasi bokongnya sehingga orang tertarik. Bahkan memandang bayangan perempuan dari kaca. Bayangan di kaca ada syahwat, itu memandangnya jatuh haram. Jadi kita pandang perempuan dari balik kaca, balik cermin lagi. Kita pandang tapi timbul syahwat. Akhirnya timbul syahwat tuh otaknya traveling, tahu traveling nggak? Mikir macam-macam dah tuh udah pikirannya tertuju kepada itu. Nah itu haram tuh mandangnya. Apa? Ya kalau mau ditegas mah kalau udah syahwat tuh ngaceng gitu. Ya nggak usah tadi perempuan, saya bilang lihat tiang ngaceng. Parah. Itu mandang yang haram. Itu haram mandangnya. Gak usah perempuan, benda apapun kalau nggak ada syahwat itu bukan syahwatnya jatuh ke itu ya. Tadi itu bahasa yang agak halusnya ngaceng tuh. Cowok juga gitu. Mana cowok ada syahwat? Sama. Jadi yang dijadikan permasalahan itu timbul keinginan itunya, timbul keinginan untuk bersenang-senangnya. Itu jatuh haramnya di situ. Maaf kayak ya kita lah, maaf ya, kita kan udah sering nonton film-film yang seperti itu ya. Ya kita jujur-jujuran aja lah, kita lakukan. Kita jujur-jujuran aja. Ini gak dapat deh. Itu tergantung admin itu kayaknya. Oh berarti potong ini. Kita kan udah sering ngelihat. Kalau itu kita ngelihat, maaf kayak yang udah nikah cuma mencari sesuatu biar lebih menghidupkan dalam gairah untuk membaguskan pergaulan.
dalam rumah tangga biar lebih mesra, lebih harmonis. Untuk mencari itu biar gayanya nggak itu aja. Itu ada sebagian ya, bukan saya mengatakan boleh, ya, sebagian yang membolehkan. Ada sebagian yang membolehkan begitu. Ada. Cuman kalau misalkan nonton film itu kemudian timbul macam-macam, ada keinginan dengan perempuan ini, perempuan itu jatuh haram. Jatuhnya itu. Ini mah kita berbicaranya hanya untuk mencari ilmu. Kalau kiai-kiai bisa baca di kitabnya, kalau kita nggak bisa baca mau pakai gaya apa? Gaya kodok mati terus. Gini doang kodok mati. Akhirnya hubungan itu kan nggak harmonis gitu. Akibat batu. Diem aja gitu. Gaya batu. Tapi yang bujang ini, yang akhirnya traveling itu haram nonton. Riset kayaknya dia ada. Cuman pada intinya nggak boleh lah gitu, nonton yang seperti itu pada intinya. Orang tua itu kayak nggak mau. Soalnya di situ ada ilatnya, kalau kita nonton doang, artinya kan kalau orang buat buat materi, bahasa buat materi lah, materi dia suami istri, sampai dia nggak istimta. Yang haram tuh kalau misalnya istimta, nonton begituan sambil tangannya sambil gerak, itu haram tuh. Atau tangannya nggak gerak sambil tiduran, pantatnya gerak, itu jatuh haram itu nonton gitu. Cuman kalau suami istri hanya sebatas buat materi, kan kalau materi mah cuman nggak dipantang ya. Oh gini gitu. Kayaknya kalau nggak bisa deh itu. Baik, ceritanya begitu. Artinya berkumpulnya laki-laki dengan perempuan itu pada dasarnya, kalau misalkan berkumpulnya itu pada dasarnya nggak boleh berkumpulnya itu, karena berdasarkan hadis ini tidak boleh kumpulnya laki-laki dengan perempuan itu pada dasarnya tidak boleh. Ama yang buta aja nggak boleh, itu orang buta, apalagi sama yang buta, yang bahasanya ya dia nggak ngelihat tubuh segala macam, yang bahasa nafsu itu mungkin nggak ada itu karena nggak ngelihat, itu masih haram berkumpul. Apalagi yang melihat. Langsung dipegang kali ya. Maaf tidak. Cuman nanti ada pengecualian. Ada pengecualian. Jadi pengecualian itu kayak dulu saya pernah ngaji tuh, waktu ngaji Brusul Kari itu dijelasin sama guru itu. Kumpulnya laki-laki dengan perempuan, kalaulah perempuannya lebih banyak, misalkan perempuan 5, laki 1, yang fitnahnya lebih sedikit boleh berkumpul. Kalau berkumpul tuh kayak ngaji lah gitu, gurunya kan 1, ngajar perempuan itu boleh. Tapi kalau kumpulnya laki 5, perempuan 1, nggak boleh. Fitnahnya gede. Fitnahnya gede. Geng-beng. Habis ngaji. Ini nggak boleh ya, gitu. Perempuan memandang menampakkan seorang perempuan yang mukmin itu menampakkan kepada ajnabi, orang asing, laki-laki asing, nggak boleh. Laki asing itu artinya bukan mahram, yang bukan mahram, baik bukan mahramnya itu dengan sebab nasab atau apa gitu. Kan mahram itu ada sebab nasab, mahram nih,
mahram itu ada sebab nasab, ada sebab sepersusuan, rodoah, mahram itu. Ada sebab pernikahan, itu namanya mahram. Maka istri kita menjadi mahram karena sebab pernikahan, menjadi mahramnya. Dia sebenarnya bukan mahram, cuman karena kita nikahin menjadi mahram. Menjadi mahram. Maka dalam mazhab Syafi'i, laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan kemudian bersentuhan setelah diwudu, bersentuhan dengan istrinya batal. Kenapa? Karena dia bukan mahram aslinya. Suatu saat dia cerai, hilang mahramnya. Itu dalam mazhab Syafi'i dan kita pakai di NU kan seperti itu. Tapi di Muhammadiyah nggak batal. Kita nggak boleh bantah. Kenapa? Karena Muhammadiyah meyakini udah jadi mahram dengan sebab nikah. Karena kalau mahram ketemu mahram bersentuhan kulit, nggak masalah. Jadi kita nggak bisa bantah itu. Masing-masing punya rujukan sendiri. Cuman kita sebagai orang-orang yang menganut mazhab Syafi'i, kemudian kita juga ternyata di sini insya Allah warga Nahdliyin semua ya, warga Nahdliyin semua, kita senang deh, kita senang ini aja. Kita warga Nahdliyin semua itu bersentuhan batal itu kita punya wudu. Cuma ada waktu-waktu yang kita tidak batal, dianggap tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Kayak contohnya, sebelum tidur itu disunahkan kita wudu. Kan kalau laki bini sebelum tidur disunahin wudu. Potensi untuk dia bersentuhan itu sulit, pasti bersentuhan. Maka di situ kalau mau tidur wudunya nggak batal. Tempangan itu nggak batal. Karena kalau mau tidur sama bini kan, kita tidur sekarang sama bini, wudu batal, wudu lagi nggak tidur, nggak ada wudu lagi, kuyup. Akhirnya nggak tidur kering. Akhirnya nggak ada niatan buat ngamalin itu. Kenapa? Karena berpikirnya batal. Ada sebagian dalam mazhab Syafi'i tidak batal, cuman dalam bab yang wajib kayak sholat itu menjadi batal. Kayak kita habis sholat kan salaman tuh, kita contohnya biasa pengantin baru tuh jamaah tuh biasa itu jamaah bagi dia jamaah biasa, cuma maghrib doang juga bahkan nggak masuk. Maghrib tuh jamaah, habis jamaah kan cium tangan tuh salim lah gitu kan, besar tuh namanya. Itu baca Quran nggak masalah, baca wudu lagi nggak masalah. Cuman nanti pas sholat isya ya nggak begitu. Walaupun beda, kalau mau lebih aman wudu lagi. Itu biasa pengantin baru itu mah jamaah berdua itu gitu biasa, nanti juga habis gitu. Jadi mahram itu dengan sebab pernikahan, ada dengan sebab rodoah, sepersusuan. Nah ini yang kadang harus menjadi catatan kita sebagai laki-laki, sebagai orang tua, sebagai bapak. Kadang istri kita itu tidak keluar asiknya, sehingga harus beli ASI itu di rumah sakit dan kita nggak tahu itu ASInya siapa. Bisa jadi nanti anak kita menikah dengan saudara sepersusuannya dia, satu ASI. Itu repot. Makanya kalau kita sebagai bapak kemudian istri kita bisa nggak keluar nih asiknya, kemudian ditetein oleh ibu yang lain, kasih tahu nanti anak kita kalau udah besar itu saudara kamu nggak boleh nikah dengan dia.
Haram kamu nikah dengan dia. Iya Pak, haram, orang dia laki-laki, saya laki-laki. Juga emang perempuan juga nggak boleh. Kalau saudara sepersusuan, nggak boleh. Maka kasih tahu, takut-takut kita punya anak laki-laki, kemudian yang netin anak kita tuh punya anak perempuan, jatuh lah nih. Kalau perempuan, kalau dipancing ngomongnya gitu. Bapaknya doain. Bapak jadi saudara susu. Bapak jadi saudara susu. Bapak jadi saudara susu. Iya, kalau laki-laki mau Itu mahram ya. Mahram itu dengan sebab saudara sepersusuan. bapaknya ngiri ya. Bapaknya saudara susu. Ya boleh ya. Haram itu. Kalau dia sampai menikah itu haram. Dan sampai kadang-kadang ada yang terjadi kan begitu ya. Ada orang akhirnya menjual asinya pakai pumping gitu di rumah sakit itu buat orang-orang yang nggak keluar asinya. Ini repot, yang begini repot. Nah, kita kasih tahu itu saudara apa? Saudara sesusuan. Jadi nggak boleh memandangnya orang laki-laki kepada perempuan, dan juga nggak boleh memandangnya perempuan kepada laki-laki, nggak boleh. Walayazu di sini dalam kajian fikih itu lebih ke haram. Jadi walayazu di sini nggak bolehnya jatuhnya haram. Haram tuh mandangnya laki-laki kepada perempuan, dan perempuan juga mandang kepada laki-laki yang bukan yang ajnabi, itu haram mandang. Kalau mandang aja haram, kalau memandang aja haram, maka menyentuh lebih haram. Kalau mandang aja haram, maka menyentuh itu lebih diharamkan. Kenapa? Karena li'annahu ablagu fil ladzat. Karena menyentuh itu lebih menyampaikan kepada kenikmatan. Jadi lebih adanya apa tuh bahasanya, gairah itu menyentuh, ya kan, menyentuh. Maka menyentuh itu lebih diharamkan dibanding memandang haram. Menyentuh lebih diharamkan. Maka laki-laki dengan perempuan salamannya memang kayak orang dulu. Orang dulu tuh begini, salaman laki-laki dengan perempuan yang tidak ada ikatan persaudaraan mahram, tidak ada ikatan persaudaraan. Dengan sebab pernikahan kan ada ikatan persaudaraan. Kita kondangan kan sama perempuannya, gak usah salaman sama perempuannya. Kalau kita kondangan, kita cukup begini sama lakinya aja salamannya. Kenapa? Karena yang perempuannya itu bukan mahram. Ini memang udah adat di kampung kita ya, udah menjadi adat, adatnya ya begitu. Karena udah adat dan tidak ada yang melarang, udah menjadi kebiasaan akhirnya. Udah menjadi kebiasaan. Maka orang-orang yang imannya bagus itu dia akan selalu menentukan pandangan kepada yang diharapkan oleh Allah, pada perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Dia nunjukin pandangan.
Maka wajib bagi seorang laki-laki itu menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya dari perempuan. Wajib. Dia lihat tuh, dia wajib tuh menjaga penglihatan dia. Wajib. Nah, sekarang udah nggak bisa kita menghindari biar kita tidak melihat perempuan, udah nggak bisa. Karena rata-rata perempuan udah wanita karir semua, ya kan? Udah wanita karir semua. Udah nggak bisa tuh kita menghindari itu, udah nggak bisa. Kita pasti nggak usah kita di tempat kerja, keluar rumah udah melihat perempuan yang bukan mahram. Depan rumah aja udah biasa kita lihat perempuan yang bukan mahram. Paling tidak bahasa di sini wajib menjaga penglihatan ini, jangan sampai kita melihat perempuan itu dalam sepintasan kemudian timbul yang namanya syahwat. Timbul namanya syahwat. Kita melihat perempuan terus, wah cakep banget, saya mau kita lihat lagi, itu namanya timbul syahwat. Ada keinginan buat melihat lagi. Oh udah jauh dikejar dengan pacar, terlihat namanya. Terlihat namanya ya. Jangan melihat. Ada sebagian kalau kita bisa lewat telepon ngobrol dengan perempuan yang ajnabi, kemudian timbul syahwat, timbul keinginan untuk bersenang-senang, itu jatuh haram. Itu apa nama sekarang? Nama sekarang ya kalau telepon gitu ya, sorry ya. SS syariah. Itu haram. Atau kita dengan beralasan buat PDKT ke jenjang pernikahan, belum ada tuh untuk ikatan pernikahan, baru cuma sebatas PDKT, kemudian berbincang-bincang dengan lawan jenis sehingga ada keinginan segala macam, bukan untuk menikah, keinginan untuk bersenang-senang aja, maka itu dihukumi haram, dihukuminya. Makanya kalau kita berbincang gitu, bercengkrama dengan seorang perempuan itu kalau nggak ada perlu jangan. Lalu kita menghadap hajat, ada perlu sama dia. Kenapa? Karena rayuan perempuan itu, omongan perempuan itu keluar dari dari mulutnya itu, iblis ikut keluar. Tanya Bang Apu ya. Iblis ikut keluar. Apalagi dekat ngobrolnya, aroma parfumnya bikin kita itu maka hati-hati. Karena kalau nggak bersolok ya, udah pakai sarung. Sarung udah nanti sarung. Kalau cuma yang jalan deh. Jadi kalau dari hadis ini nggak ada celah kita buat kumpul dengan lawan jenis yang bukan. Nabi ketika kumpul dengan istrinya Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah, tiba-tiba masuk Abdullah bin Maktum, walaupun dia buta, kata Nabi hijab kalian, kasih hijab kalian, maksudnya tutupin kalian. Udah empat sama ke dapur, kalau bahasa dia itu udah ada tamu kan, kata Nabi, dia kan buta Rasul, dia buta, dia melihat, bisa aja buta digelayangin. Ya artinya setan itu walaupun buta, celah masuknya gampang. Celah masuknya gampang. Itu yang ada Rasul, tetap istrinya Rasul suruh masuk, suruh menghijab.
Dia buta tapi kamu kan melihat. Sampai kata Rasul, la'anallahu an-nazira wal manzura ilaihi. Allah melihat, Allah melaknat kepada orang yang memandang, yang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melihat perempuan yang bukan mahram, wal manzura ilaihi, dan juga Allah melaknat yang mana yang dipandangnya. Kalau kita mandang perempuan yang maaf pakaiannya seperti itu, yang akhirnya kita juga terpancing, Allah laknat kita pandangan kitanya, dan juga Allah laknat orang yang membuat kita memandangnya. Bisa merokok, ngopi. Iya, kalau negeri jadi Sebenarnya la yazuzu nisa mujalasan uyan. Nggak boleh kumpulnya laki-laki duduk bareng laki-laki meskipun dengan orang buta, negari hajatin daruriyah. Tanpa adanya hajat yang mendesak, nggak boleh. Kecuali ada hajat yang mendesak, kumpulnya laki-laki dengan perempuan yang memang mengharuskan itu, maka nggak masalah. Saya misal sebelumnya ya, majelis lah ya, kan terjadi perkumpulan laki-laki dengan perempuan, walaupun itu pakai sabda, tapi rata-rata sih enggak ya, rata-rata. Nanti majelis besar lah, majelis besar, perkumpulan besar yang menimbulkan campurnya laki-laki dengan perempuan. Itu kan itu nggak bisa untuk kita bisa, nggak bisa untuk kita bisa. Atau kita belanja yang jaga perempuan, kan itu kita nggak bisa hindari namanya. Gak mungkin kan mbak beli gitu kan, orang aneh, orang gila kan gak mungkin. Sampai di sini dikasih not catatan, kalau kita pengen kuat dalam jima jaga pandangan kita. Yang belum nikah dan yang belum nikah. Kalau kita pengen kuat dalam jima itu kita dikasih kekuatan, nggak peltu, maka jaga pandangan kita dari perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Allah untuk memandang. Hah? Jadi qaddal basar adil maharim itu mimma yurisu quwwatan alal jima. Menjaga pandangan dari yang diharamkan oleh Allah itu mewariskan kekuatan dalam berzina. Dikasih kekuatannya. Jadi bisa jadi kita yang peltu nih gitu, yang enggak durasinya pendek itu kalau jima itu karena kita enggak kuat memandang, menjaga mata kita, enggak kuat menjaga mata itu. Maka nggak boleh di sini juga dikatakan nggak boleh sampai, kalau di sini dikatakannya al-khalwah ya, nggak boleh khalwat ya. Khalwat itu apa? Khalwat itu apa? Di tempat sembunyi ya, tempat sepi. Nggak boleh bersepi-sepian antara laki-laki dengan perempuan, itu nggak boleh. Haram, rasa nggak boleh haram. Walaupun dia orang buta, kita ajak bersepi-sepian gitu. Haram. Nggak boleh itu. Keharamannya di situ.
Allah itu bersepi-sepi, apalagi ini orang yang kalau udah bersepi-sepian antara laki-laki dengan perempuan nongkrong pinggir danau dua gelap-gelapan di kerumunan. Dia terbinas. Nggak boleh ya. Haram itu. Itu kalau apalagi kalau kita maaf ya saking kerajinan banget, kemudian kita nggak bisa ngejaga pandangan sampai ngintip pasangan suami istri, ngintip di kamar gitu lagi begitu itu satu tindakan asusila. Kemudian kalau kita colok ke matanya karena itu nggak kena itu secara hukum, kan dia ngintip nih gitu. Perkara yang seperti itu kita colok matanya itu bicara hukum dalam Islam kita nggak kena hukum Islam. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran asusila. Itu udah rusak moralnya, udah rusak moralnya. Wa yahrumun nadharu fahlin baligin ila auratin hurratin kathiratin ajnabi wa kadha wajba wa qafwa inda qalbi fitnah wa kadha inda al-amni ala sahih wal asah jawazun nadhar al-mar'ati ila badan ajnabi siwa ma baina surra wa rukbah illa taqaf fitnah. Qultu al-asah at-tahrim. Ya, jadi haram memandangnya itu laki-laki ya, anak laki-laki yang sudah balik kepada auratnya perempuan yang merdeka, yang udah dewasa, yang ajnabi, itu haram pandang. Melihatnya haram. Merhatiin, mandang di sini bahasanya merhatiin. Ya. An-nazar di sini merhatiin auratnya perempuan yang sudah dewasa, yang merdeka atau begitu juga pandang wajah dan kedua telapak tangannya kalau sampai menimbulkan fitnah. Kita lihat aja tuh jari-jarinya kemudian timbul fitnah, fitnah itu timbul syahwat sampai menimbulkan yang lainnya, nah itu haram. Kan aurat perempuan itu semuanya aurat, semuanya aurat, seluruh badannya aurat itu perempuan. Baik walaupun dalam sholat itu ada pengecualian kecuali wajah dan telapak tangan, itu bukan aurat dia. Kedua telapak tangan itu tidak masuk dalam auratnya dia dalam sholat. Tapi di luar sholat seluruhnya adalah aurat, seluruhnya adalah aurat. Maka haram tuh orang yang udah dewasa udah balik. Nah kita kan udah pada balik semua. Udah pada balik semua kita ini. Maka haram memandang kepada aurat perempuan yang sudah dewasa yang bukan mahram. Walaupun ada sebagian yang membolehkan memandang kepada perempuan, memandangnya laki-laki kepada perempuan
bolehnya memandang perempuan ya kepada badannya laki-laki yang ajnabi selain mabaina surra wa rukbah. Jadi perempuan itu boleh memandang, melihat, memperhatikan sesuatu yang bukan mabaina surra wa rukbah. Bukan sesuatu. Jangan perhatiin yang di antara itu, jangan. Kalau merhatiin mukanya perempuan tuh, perempuan merhatiin mukanya laki-laki, perempuan itu masih boleh. Atau kita merhatiin muka perempuan itu juga masih boleh. Ya kemarin kita jelasin, kalau orang udah mau khitbah, dia pakai cadar, perlu dibuka cadarnya. Kenapa? Karena perlu melihat. Karena perlu melihat cantiknya dia segala macam itu perlu melihat. Itu perlu melihat. Cuma jangan terpaku dengan kecantikannya. Yang kemarin kita jelasin ya, kalau kita menikah jangan atas dasar kecantikan. Kenapa? Karena cantik bisa hilang. Jangan atas dasar harta bisa hilang. Jangan atas dasar cinta juga bisa hilang. Kalau bukan demen sama dia, demen mah bisa dibangun. Rasa suka itu bisa dibangun, bisa dipupuk, bisa dibangkitkan, itu rasa suka. Kayak kalian kan awalnya nggak suka, kayak kita nggak usah kalian, kayak kita awal nggak suka dengan nasi, atau awal-awal kita baru masih kecil itu kita suka nasi, lauknya cuma telur, terus suka sama ikan, ternambah. Jadi bisa dibangun rasa suka itu. Maka zaman dulu ada perjodohan, ini dijodohin, karena tidak ada dasar suka. Suka itu bisa dibangun, rasa suka itu. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu dijodohin. Rasul dengan Sayyidah Khadijah itu juga diaprokin, dijodohin. Nggak ada Rasul demen nama Sayyidah Khadijah. Cuma Sayyidah Khadijah memang demen duluan nama Rasulullah. Demen duluan. Jadi jangan ada gua nggak demen sama dia, saya nggak demen sama dia, saya nggak cinta sama dia. Cinta bisa hilang kapan saja. Bisa sebulan, 2 bulan bisa hilang. Maka lihat, kalau dia perangainya baik, akhlaknya baik, dia bertanggung jawab, atau kalau kita pilih istri, oh istri itu dia paling tidak sholihah, sholatnya lumayan, enggak tinggal, ngaji bisa. Nah itu udah modal buat ngedidik anaknya kita gitu, anaknya kalian. Itu modal. Kalau dia sholat tidak pernah tinggal dan ngaji bisa, itu modal buat ngedidik anak. Maka nikah itu berdasarkan itu, jangan cinta mah nomor sekian. Cinta mah nomor sekian. Ya kayak kita aja yang masih cinta-cinta monyet kan sama perempuan, kita nembak perempuan, memang langsung jawabannya cinta, nggak jalan aja dulu, gitu ya. Jawaban klasik itu, jalanin aja dulu. Itu jalanin dulu tuh belum ada rasa cinta, Itu bahasa jalanin dulu. Habis ngomong bahasa jalanin, nomornya diblokir. Itu kalau kita menghibah, ini yang bujang ya, gitu bicara di bujang, menghibah perempuan, kemudian kita dapat perempuan yang bercadar, maka suruh buka sadarnya ketika kita menghibah. Ini bicara menghibah, bukan taruh. Bicara hibah, taruh nggak perlu dibuka. Kalau hibah baru dia menghibah nggak perlu. Makanya kalau saya pakai taruh, saya menghibah gitu. Dia tahu beli yang kita. Kita tuh mengamal. Ma yahrumu nadruhu yahrumu masuhu. Sesuatu yang haram memandangnya maka haram menyentuhnya. Sesuatu yang diharamkan memandangnya, untuk memandangnya maka diharamkan juga untuk menyentuhnya. Kalau perempuan itu kemudian kita laki-laki memandang perempuan yang ajnabi, perempuan yang ajnabiyah yang bukan mahram, kita pandang haram, maka menyentuhnya juga
Jangan menyentuh nyoleknya, nyolek di gairi hail bahasa gitu. Karena kalau kita udah colek tuh perempuan, Bang Afri sakti jarinya. Kalau colek perempuan udah pasti senyum tuh Bang Afri. Apa sih Bang? Gak colek aku. Karena perempuan tuh mayoritas perempuan itu sifat GR-nya begini. Sifat ketika dicolek, apalagi yang nyolek laki-laki ganteng, itu GR itu. Dan kita ya itu sih ganteng semua, jangan coba-coba cari perempuan. Kita tarik repot. Apalagi yang sudah menikah jangan ya. Jaga yang di rumah, jangan. Yang di rumah dijaga, jaga yang di rumah. Jaga di koci maksudnya. Ya beda gitu dulu. Jaga yang di rumah. Kalau kita udah punya pasangan yang sah, jaga. Jangan rusak hubungan yang sah itu dengan hal-hal yang memang menggiurkan seseorang. Dan nikmatin aja. Allah orang jadi mudahan bisa dimengerti ya, dan kita bisa menjaga pandangan kita dianugerahkan oleh Allah kekuatan untuk kita menjaga diri dari hal yang diharapkan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang masih bujang segera dipertemukan.